Halo, Pak Ardiansah. Ini sudah saya unmute atau suaranya kecil sekali, Pak. Atau headsetnya ya, Mas? Belum terdengar, Pak. Oh, nggih. Masih belum berhasil, Pak Rusdi. Mau mencoba lagi, Pak? Halo? Iya, Pak. Ini coba lagi, Pak. Nggih. Itu pilih yang share whiteboard, Pak, ya? Apa? Pilih yang share whiteboard atau... Nah, ini sudah keluar ini, Pak. Keluar, Pak. Nggih. Oke, ini. Muncul, Pak? Muncul, tapi masih putih ya, Pak? Ya, ini baru proses, Pak. Oh, baru proses. Ya. Sambil menunggu, Pak Mas Ardiansah Rahmat mencoba... Ini, Pak, sudah muncul, Pak? Zoom. Sudah muncul. Ini masih putih, Pak. Oh. Iya. Ya, Pak. Makasih, Nafala. Pintar banget. Belum berhasil ya, Pak? Ini coba satu lagi, Pak. Bandi Sobandi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba untuk ini. Ya. Untuk itunya dari mana membuat itunya, Pak? Share-nya. Share-nya di tengah ini ada share screen. Pak. Ya. Nah, untuk manggil suainya? Buka di Chrome ya, Pak? Buka di Chrome. Kayak kemarin lagi, Pak. Steam. Buka Teams lagi. Buka. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah mengenal batik sejak dini. Yang itu. Sebelah kanannya itu diklik, Pak. Tabs yang paling kanan. Yang mana, Pak? Tab yang paling kanan itu ada tulisan mengenal batik sejak dini. Itu diklik. Bapak kan buka 4. Ya. Nah, naik. Atas. Naik. Naik lagi, Pak. Yang ini. Yang ini beda itunya tampilannya ya. Oh, tampilan. Ini kan kita sudah melihat tampilannya Bapak. Nah, itu kursor naikkan lagi, Pak. Pokoknya tab yang paling kanan. Kan browser Bapak kan buka 4 layar ya, 4 tab. Iya. Nah, itu tab yang paling kanan. Bentar. Ya. Tadi sempat dibuka itunya. Ya, dibuka. Itu bentar. Itu beda ya. Itunya ya. Tabnya yang aktif yang kan, ini ya, yang ini. Nah, betul. Ya, silakan Pak, dijelaskan Pak. Dijalankan sambil dipaparkan. Ya, terima kasih. Ini pengalaman pertama mungkin ya di Sewai ini. Saya memandang, kebetulan saya dari jurusan seni rupa, dari UPI. Memang seperti kemarin dijelaskan bahwa ada plus minusnya ya sebuah aplikasi itu. Kalau di PowerPoint sangat istilahnya ekspresif gitu ya. Kita bisa mengatur, mendrop istilahnya gambar, kemudian video. Tapi di sini agak sedikit kaku gitu ya yang saya alami. Nah, ini mengenal batik sejak dini. Ini satu mata kuliah di departemen kami ya. Nah, yang saya kritisi di pengalaman membuat ini untuk tampilannya gitu ya. Dalam arti untuk menjalankannya tidak semulus seperti di PPT gitu ya. Ya, jadi seperti ini tujuan perkuliahannya saya
uraikan, ini mendefinisikan dari mulai apa itu batik, peraturan yang mendasarinya sampai mengenal unsur pola batik ya. Kemudian materinya ini konsep batik dari berbagai ahli termasuk dari UNESCO. Saya utarakan itu ya. Nah, kemudian mengapa batik harus dilestarikan? Jadi batik ini kita ketahui kita dianugerahi oleh UNESCO itu intangible heritage gitu ya. Jadi budaya tak benda tanggal 2 Oktober 2009. Kemudian kita juga memperoleh sertifikat mengenai best practice gitu ya, best practice dalam pendidikan dan pelatihan batik. Jadi hanya ada di Indonesia saja yang apa istilahnya terstruktur pelatihan atau pendidikan batik itu mulai dari SD sampai bahkan di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi seni. Berikutnya ada Kepres RI nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Nah, atas dasar ini maka di Jawa Barat khususnya semua kabupaten kota itu memunculkan batik khas daerahnya gitu ya. Jadi setiap kabupaten muncul dengan mencirikan identitas batiknya. Nah, ini dokumen yang diberikan oleh UNESCO ya mengenai intangible heritage, warisan budaya tak benda. Kemudian ini sertifikat mengenai proses pendidikan dan pelatihan yang ada di kita ini di Museum Pekalongan ya di Jawa Tengah ini. Nah, bagaimana melestarikan batik? Ini menurut Nagaoka dari UNESCO ini ada sekian hal ya. Pertama mengidentifikasi, mengenali batik ya sejak dini ya seperti ini. Kemudian ada mendokumentasikan. Kita di era digital tidak anak-anak sudah ada istilah kepedulian budaya, kesadaran budaya. Jadi berpotret selfie di belakangnya ada batik, ada candi gitu ya. Berikutnya melalui penelitian, selanjutnya melalui perlindungan ya dengan hak cipta, promosi mungkin di pariwisata ini sudah digaungkan mengenai kekhasan batik. Kemudian ada penguatan mungkin dari berbagai lembaga yang terkait. Dan yang satu yang paling penting ada transmisi melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jadi yang sangat strategis berbicara masalah perlindungan batik itu hanya mungkin di Departemen Pendidikan ya, di Kemdikbud. Jadi kita selalu membicarakan konservasi seperti moto UNES gitu ya. Kemudian transformasi, kemudian konservasi perlindungan. Kalau yang lain seperti di pariwisata kan berpikirnya menjual gitu ya kebudayaan, tapi kita melindungi, mengembangkan dan melestarikan. Mohon maaf Pak, saya potong. Ya. Gitu. Udah. Kalau menurut Bapak, kira-kira suwe ini gimana Pak? Menurut pengalaman Bapak, ada kesan khususkah terkait penggunaan suwe? Memang seperti tadi saya utarakan ada plus minusnya gitu ya. Di suwe ini terutama di tampilan gitu ya. Di tampilan yang seperti saya slide-kan ini memang antara satu frame dengan frame lain kadang saling memotong gitu ya. Artinya tidak full. Nah, ini gimana cara mengatasi masalah itu? Oh, gitu. Kalau dari PowerPoint kan satu tampilan, satu halaman itu full gitu ya seperti itu yang saya memandang kesulitan ini. Nah, ini juga kan seperti ini sepotong-sepotong gitu ya. Ya, Tidak betul. Nah, ini ada settingnya gimana? Ini pengalaman baru mungkin bagi saya. Itu dulu mungkin sementara. Kalau materinya mah ya kurang lebih seperti itu. Oh iya, terima kasih sekali Pak Bandi yang sudah sharing terkait dengan suwe yang sudah dibuat, terkait dengan isinya, kemudian terkait dengan kesannya, dan ada juga pertanyaan tentang suwe bagaimana caranya agar suwe yang kita buat itu tidak terpotong. Nah, itu. Jadi ini Bapak Ibu, suwe itu memang berbeda dengan PowerPoint seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Farid kemarin. Di slide sudah terlihat bahwa kita memang
memiliki keterbatasan di SWE, apalagi kalau kita ingin mengulik bagian-bagian kecilnya. Berbeda dengan PowerPoint di mana kita satu objek itu kita bisa tempatkan, bisa kita gabungkan, bisa kita grup, bahkan bisa kita jadikan satu sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebenarnya SWE ini kenapa kok hanya bisa separuh dan sisanya terpotong? Ini karena SWE ini bekerja secara otomatis, Bapak. Jadi di sini kita mengenal artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memang ditanamkan di SWE. Nah, keunggulan SWE dalam kecerdasan buatan ini di sisi yang lain memang menjadi kelemahan SWE itu sendiri, yaitu kita tidak leluasa untuk mengatur sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi di sisi yang lain, kecerdasan buatan untuk membuat desain secara profesional dan interaktif itu bisa kita kejar kepraktisannya, Bapak. Jadi ini kan kalau kita lihat dari segi waktu, ketika Bapak membuat SWE ini kemudian dibandingkan ketika membuat PowerPoint, tentu waktunya lebih cepat membuat SWE. Karena semua yang tertampil di SWE ini semuanya sudah serba otomatis. Apalagi kalau kita menggunakan mode remix tadi. Kalau kita sekali klik remix itu nanti tampilannya berubah. Nah, yang membuat pengacakan remix itu adalah kecerdasan buatan yang tertanam di SWE. Nah, di sini saya simpulkan bahwa SWE memiliki keunggulan terkait dengan kepraktisan dan waktu pembuatannya yang relatif lebih cepat daripada PowerPoint. Akan tapi di sisi yang lain, ternyata kepraktisan itu juga membawa kekurangan di mana kita tidak bisa leluasa untuk mendesain SWE itu seperti dengan PowerPoint. Nah, oleh karenanya di sini ada upaya saling melengkapi ya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu butuh waktu cepat untuk presentasi atau untuk menampilkan bahan tayang, Bapak Ibu bisa menggunakan SWE ini. Akan tetapi kalau butuh detailing, butuh fasilitas di mana Bapak Ibu bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran, memang SWE ini memiliki keterbatasan seperti itu. Pak Farid, mungkin perwakilan satu dulu nggih. Karena waktu ya, kayaknya ini sudah jam 4, nanti materi kita yang Teams kan banyak ya. Ya. Dan lumayan menyita waktu dan pikirannya agak banyak nih. Bapak Ibu, jadi sementara yang SWE itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat media lain ya. Ini sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya, yang kelas pembuatan kelas digital ya dengan Microsoft Teams. Ini Pak Huda apa Pak Yuda? Saya Pak Huda. Pak Huda. Oke, silakan dilanjut Mas. Langsung ke materi Microsoft Teams, membangun kelas digital dengan Microsoft Teams. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Farid. Di sini saya akan menampilkan atau menyajikan mengenai Microsoft Teams, Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai awalannya, saya memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan terlebih dahulu. Artinya, nanti ketika ingin praktek, bisa dipraktekkan setelah kita selesai di sesi ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa praktek dengan melihat rekaman yang sudah kita rekam pada pertemuan sore hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat bahwa Pak Huda, maaf, motong sebentar. Ini saya record dari sini kok tidak bisa karena hostnya tadi sudah saya alihkan ke Pak Huda. Oh gitu ya. Kita diklik record dulu sebentar. Sudah ini Pak. Sudah, oke. Berarti sudah direcord ya. Okay, recording on this computer. Yes, oke, lanjut. Nggih. Terima kasih Bapak. Nah, di sini Microsoft Teams itu merupakan salah satu platform di mana menjadi kelas virtual yang dapat mendukung pembelajaran di abad ke-21. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Huda Putranto.
Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa kontak yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghubungi saya, dan saya juga memperlihatkan pada Bapak Ibu bahwa saya sudah lulus beberapa sertifikasi dari Microsoft Educator Center. Di sini saya mengambil sertifikasi tentang Microsoft Teams, terutama di sini saya sudah lulus di bidang managing class for workflow, jadi sampai ke bagaimana caranya mengelola kelas yang ada di Microsoft Teams. Jadi di sini saya sudah lulus beberapa course yang diselenggarakan oleh Microsoft sejak tahun 2018 sampai 2020. Nah, pada kesempatan kali ini ada tujuan yang perlu Bapak Ibu capai. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan kelas virtual melalui pemanfaatan Microsoft Teams. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mengelola kelas virtual sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan lanjut saja. Saya akan lanjut ke kelas virtual. Kalau kita lihat dari segi konsep kelas virtual yang baik, maka kita akan lari ke 4 ciri utama. Yang pertama, bahwa kelas virtual yang baik itu harus mendukung kolaborasi. Kemudian yang kedua, harus mendukung mobilitas. Yang ketiga, ada dukungan interaktivitas. Dan yang terakhir adalah bisa kita gunakan untuk komunikasi multimodal, sinkronus, dan asinkronus. Itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Ganis di pertemuan yang pertama lalu. Nah, di sini Microsoft Teams telah memenuhi 5 atau 4 ciri kelas virtual yang baik itu. Yang pertama, dukungan kolaborasi. Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams itu untuk mendukung kolaborasi baik secara privat, grup, maupun secara institusional, sesuai dengan akun yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian, di sini ada juga dukungan mobilitas. Artinya, Microsoft Teams bisa dibuka atau kita operasikan di versi desktop komputer, atau bisa kita gunakan browser berbasis web, dan yang terakhir kita bisa menggunakan platform Android atau iOS itu yang menjadi versi mobile dari Microsoft Teams. Dan ciri kelas virtual yang baik yang ketiga adalah dukungan interaktivitas. Nah, di sini Microsoft Teams seperti yang sudah kita gunakan kemarin, bahwa Microsoft Teams itu bisa kita gunakan untuk komunikasi dengan chat, dengan share screen, presentasi, dan di sana juga tersaji beberapa emoticon yang bisa kita gunakan untuk mewakili perasaan dan kesan kita. Dan yang keempat, bahwa kelas virtual yang baik adalah kelas virtual yang bisa digunakan untuk komunikasi multimodal, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya apa? Artinya kita bisa berkomunikasi langsung di waktu yang sama. Seperti saat ini kita melakukan video conference, ini namanya komunikasi sinkronus. Akan tetapi kalau yang asinkron itu seperti kita melakukan update status, kemudian diberikan komentar, atau di mana ciri yang utama adalah kita tidak perlu duduk atau berkomunikasi di waktu yang sama. Jadi misal saya menyapa sekarang, terus nanti ada bapak atau ibu yang membalasnya nanti malam, nah itu namanya adalah komunikasi asinkronus. Nah, dua moda komunikasi ini harus ada di kelas virtual. Ini untuk mengantisipasi jaringan yang tersedia bagi peserta didik kita. Jadi kita harus melihat juga bahwa ada peserta didik yang mungkin sinyalnya bagus, mungkin perangkatnya mendukung, kita bisa melakukan sinkronus. Tapi di sisi yang lain ada juga yang sinyalnya kurang bagus atau perangkatnya kurang bagus. Nah, di situ kita bisa gunakan komunikasi asinkron. Nah, ini semua didukung di Microsoft Teams. Dan yang terakhir, ini mendukung eksperimen guru dan siswa. Nah, Microsoft Teams itu sebenarnya bisa kita padukan dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di marketplace-nya milik Microsoft. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa dukungan yang ada di Microsoft Teams. Semuanya sudah include di dalamnya.
Yang pertama ada pengumpulan tugas, kita bisa menggunakan OneNote Class Notebook. Kita kalau mau berdiskusi bisa menggunakan meeting seperti di pertemuan kita yang kedua kemarin. Kita juga bisa memasukkan form untuk membuat formulir atau kuis, yang ini nanti akan kita gunakan untuk praktek ketika kita mengisi biodata peserta yang nantinya akan kita gunakan untuk mencetak sertifikat. Dan yang terakhir ada kuis juga. Nanti kita manfaatkan Microsoft Teams untuk melakukan kegiatan post-test. Dan ada planner, di mana kita bisa melakukan perencanaan di sana. Ada juga chat yang kita bisa gunakan untuk komunikasi baik secara individu maupun secara kelembagaan ataupun per kelas atau per grup. Dan di sini kita juga bisa membuat distribusi tugas dengan assignment. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan antara kuis dengan assignment itu seperti apa. Nah, lanjut. Di sini nanti kita akan fokus pembahasan pada satu, membuat kelas. Yang kedua adalah menyiapkan rencana interaksi. Jadi nanti Microsoft Teams bisa kita pilih beberapa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada mengunggah konten inisial. Yang keempat, mengundang siswa, meningkatkan interaksi di kelas, asesmen dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pengarsipan kelas. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa di Microsoft Teams itu juga memfasilitasi Bapak Ibu ketika nanti di akhir tahun ajaran atau di akhir semester Bapak Ibu sudah tidak mengajar kelas A, misalnya kelas A, kita sebut saja kelas A, nah kita bisa mengarsipkan kelas A itu. Nah, kenapa harus kita arsipkan? Karena nanti itu menjadi rekam jejak digital siswa-siswa kita. Sehingga ketika kita menggunakan Microsoft Teams itu sejak awal siswa masuk sampai kelulusan, kita tidak akan bingung bagaimana caranya kita mencari nilai siswa, karena semuanya sudah diarsipkan secara otomatis di Microsoft Teams. Dan nanti kita akan melihat bagaimana pengarsipan kelas itu. Nah, di sini, Bapak Ibu, bahwa ada 4 macam jenis kelompok yang ada di Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama ada kelas, yang kedua PLC atau Professional Learning Community, ada staff member, dan anyone. Nah, di sini pada pembicaraan kita di sore hari ini, kita akan fokus ke kelas. Nah, yang membedakan adalah nanti kalau di PLC, staff member, anyone, kita tidak akan menemukan tab di mana di sana difasilitasi untuk pengumpulan tugas atau yang bisa kita gunakan untuk pengerjaan siswa pada menu kuis. Nah, nanti itu tidak ditemukan di kelompok PLC, di staff member, atau di anyone. Nah, dengan pertimbangan bahwa lebih lengkap menu yang ada di kelas, maka kita akan mencoba untuk membuat kelas nanti. Nah, di sini, Bapak Ibu, terpampang di depan, ini adalah salah satu contoh tampilan kelas virtual yang ada di Microsoft Teams. Nah, yang ada di atas ini namanya adalah tab, Bapak Ibu. Nah, di tab ini Bapak Ibu bisa menyematkan beberapa aplikasi yang bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur perilaku kelas, Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti kita ingin mengajak siswa kita agar masuk ke kelas kita. Tentu karena kita nanti akan kerepotan bila kita mengundang siswa satu-satu, maka lebih baik kalau kita menggunakan tim code. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bahwa di sini ada pengaturan terkait dengan kelas. Selanjutnya, ini tadi saya jelaskan bagaimana cara kita mengundang siswa dengan menggunakan code atau kode yang bisa kita generate dan bisa kita ganti kalau kode kelas ini bocor atau sudah tidak secure lagi.
Nah, di sini kita juga bisa membuat penjadwalan rutin, yaitu kita memanfaatkan fitur kalender yang bisa Bapak Ibu temukan di dalam Microsoft Teams. Nah, kemarin kalau ada yang Bapak Ibu penasaran, bagaimana caranya menggunakan Microsoft Teams untuk video conference, maka caranya adalah kita melakukan penjadwalan rutin di menu kalender ini. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa meeting yang ada di Microsoft Teams atau video conference yang ada di Microsoft Teams itu gratis Bapak Ibu. Itu gratis, tidak ada batasan waktunya. Sehingga bila Bapak Ibu ingin rapat dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, itu Bapak Ibu tidak ada keterbatasan dan tidak perlu membayar seperti aplikasi video conference yang lain. Dan berapa jumlah peserta yang bisa kita undang di Microsoft Teams maksimal di versi akun Office 365 yang kita gunakan saat ini. Nah, maksimal peserta yang bisa kita undang untuk video conference adalah 250 orang. Dan enaknya lagi Bapak Ibu tidak perlu membuatkan akun peserta rapat yang kita undang. Karena apa? Karena kita hanya butuh menyebar link video conference Microsoft Teams, kemudian nanti teman-teman yang kita berikan link, otomatis mereka akan bisa masuk ke dalam video conference kita. Nah, ini sangat simpel sekali Bapak Ibu. Dan kabar baiknya lagi bahwa beberapa provider internet itu bahkan memberikan kuota khusus bagi pengguna Microsoft Teams. Nah, kuota khusus video conference untuk Microsoft Teams. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di mesin mencari. Selanjutnya, ini tidak saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ada assignment dan ada quiz. Nah, bedanya apa antara quiz dengan tugas? Kalau yang ini adalah quiz, kita menggunakan form. Tapi kalau yang ini kita menggunakan menu tugas. Nah, Bapak Ibu, bahwa menu assignment dan menu quiz itu kita sesuaikan dengan teknik asesmen yang ada di ilmu pedagogik yang kita pelajari selama ini. Bahwa yang kita ketahui saat ini bahwa jenis asesmen itu ada dua. Yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes. Yang pertama, untuk memfasilitasi penugasan yang sifatnya non-tes, maka Bapak Ibu bisa menggunakan assignment ini, menu assignment. Tugas yang non-tes itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, kemarin contohnya saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini untuk memberikan penugasan kepada siswa-siswa saya membaca puisi sambil direkam dalam bentuk video. Nah, di sini karena bentuknya adalah non-tes, yaitu unjuk kerja, maka saya menggunakan distribusi tugas menggunakan assignment ini. Jadi di sana nanti anak-anak tinggal mengupload link atau mengupload file video yang dibutuhkan. Bisa juga kalau Bapak Ibu memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk menggambar desain rumah atau rancang bangun rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan menu assignment ini. Jadi nanti mahasiswa atau peserta didik Bapak Ibu tinggal mengupload foto hasil karyanya ke dalam menu assignment ini. Nah, itu bedanya. Nah, saya tekankan lagi, kalau yang kuis itu nanti kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Form, di mana Microsoft Form itu memfasilitasi 3 jenis tes, dan tidak hanya 3 jenis. Saya sebut 3 jenis karena yang populer di dunia pendidikan kita. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua adalah isian singkat, dan yang ketiga adalah uraian. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat jenis soal tes seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan menu quiz yang nantinya akan dilarikan ke Microsoft Form. Nah, enaknya lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat penugasan berupa assignment tadi,
atau penugasan non-tes, Bapak Ibu bisa memasukkan rubrik penilaian di dalamnya. Jadi misalnya ketika saya meminta siswa saya untuk membuat puisi atau menampilkan pembacaan puisi, maka saya bisa membuat salah satu indikator di mana yang pertama misalnya siswa telah membaca puisi dengan ekspresi yang tepat. Nah, itu bisa kita tuliskan di kolom baik ini. Nah, kita kasih skor 3. Kemudian kalau yang cukup, misalnya kita kasih penjelasan bahwa siswa belum bisa menunjukkan ekspresi sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Kalau yang kurang, siswa tidak bisa menunjukkan ekspresi. Nah, itu ketika kita menilai sambil melihat hasil karya siswa, kita tinggal mengklik rubrik-rubrik yang sudah kita buat. Nah, rubrik-rubrik itu nanti otomatis akan menghasilkan penilaian. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan layar Bapak Ibu ini. Di sini nilainya terlihat, nilainya adalah 89 dengan nilai maksimal 100. Seperti itu. Oke, itu perkenalan singkat tentang Microsoft Teams. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat kelas virtual agar nanti siswa-siswa kita bisa masuk ke dalam kelas virtual yang sudah kita buat. Nah, ini kelas virtual yang saya buat nanti adalah kelas virtual untuk pelatihan ini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini selesai, nanti Bapak Ibu bisa bergabung ke dalam kelas yang saya buat menggunakan kode yang tersedia. Nah, di sini saya sambil mendemokan bagaimana cara membuat kelas. Saya akhiri dulu share screen-nya. Kita berpindah ke Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke menu portal.office.com. Nah, kita tinggal pilih Microsoft Teams. Kita klik saja. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke dalam menu yang ada di Microsoft Teams. Nah, ini adalah akun yang sama persis dengan yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah akun yang masih kosong. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa melihat demo yang saya lakukan itu sesuai dengan tampilan yang ada di Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kursor mouse yang saya arahkan, bahwa di sebelah kiri ini adalah menu utama Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan menemukan obrolan, aktivitas, tim, tugas, dan kalau ada yang bersembunyi di sini, kalender, panggilan file. Nah, yang pertama, aktivitas, ini kita simbolkan sebagai lonceng atau pemberitahuan. Jadi ketika nanti kita mengikuti kelas tertentu, kemudian guru yang berada di kelas tersebut memberikan tugas atau melakukan interaksi di dinding kelas, maka di sini akan muncul pemberitahuan, Bapak Ibu. Nah, saya ketika menggunakan Microsoft Teams ini di kelas saya tidak perlu menginformasikan kepada orang tua siswa saya, orang tua siswa murid-murid saya, itu misalnya di grup WA, Pak, ini ada tugas, tolong dikerjakan. Itu saya tidak perlu melakukan pengumuman seperti itu di grup kelas. Karena apa? Karena secara otomatis orang tua siswa akan mengetahui kalau hari ini Pak Huda itu memberikan penugasan melalui Microsoft Teams. Karena apa? Karena dengan menu aktivitas ini, otomatis notifikasi akan muncul di pemberitahuan yang ada di HP siswa-siswa kita. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari menu aktivitas. Kalau menu obrolan, ini seperti chat biasa. Bapak Ibu bisa melakukan chat kepada seluruh kelas
dengan cara mengetikkan grup, atau bisa juga dengan mengetikkan nama orang yang akan kita ajak chat. Nah ini misalnya Mas Eka Yuda saya ajak chat. Nah di sini bisa kita kasih emoticon senyum misalnya. Nah ini Bapak Ibu enaknya adalah ketika kita menggunakan Microsoft Teams di satu organisasi yang sama atau di satu domain yang sama, kita tidak perlu menghafalkan nama akunnya. Kita hanya perlu mengetahui nama lengkap orang yang akan kita kirimi pesan. Seperti itu. Itu enak sekali Bapak Ibu. Nah ini misalnya Pak Farid. Saya nggak tahu akunnya Pak Farid, tapi ketika saya mengetikkan nama beliau, maka di sini akan muncul. Oh ini, kita tinggal klik, kita kirimkan saja. Seperti itu. Selanjutnya, di sini adalah menu tim Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tampilan yang terlihat di layar Bapak Ibu, ini adalah tampilan kosong Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kelas, maka di sini akan muncul beberapa kelas yang bisa kita gunakan, yang kita ikuti. Tapi karena ini kosong, maka tampilannya hanya seperti ini saja. Ini ada beberapa kelas yang dibuat publik, jadi kita bisa melihatnya juga. Nah, bagaimana cara membuat kelas virtual? Maka langkah yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengklik buat tim ini. Kalau yang di sini ada tulisan masukkan kode. Nah, itu artinya ketika Bapak Ibu sudah memiliki kode kelas dan ingin bergabung dengan kelas tersebut, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan kode di menu ini. Nah, tantangan Bapak Ibu nanti adalah memasukkan kode kelas yang saya buat sekarang ke dalam Microsoft Teams yang ada di perangkat Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita langsung saja. Nah, ini pilihan tipenya, kita pilih kelas. Ini saya langsung tulis saja workshop daring Office 365 Pasca Sarjana UNES. Kita deskripsikan. Ini merupakan kelas virtual workshop. Nah, misalnya itu kita kasih singkat saja. Berikutnya, ini adalah proses pembuatan Teams. Nah, kita bisa juga menarik orang menjadi anggota kelas kita. Akan tetapi karena jumlah kita, peserta kita sampai 200 lebih, maka kita tidak mungkin untuk menambahkan orang itu satu persatu. Nah, kita nanti menggunakan teknik yang namanya kode. Tapi di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, ini kita ketikkan saja. Saya ingatnya siapa? Misalnya Mukhlison ya. Mukhlison. Nah, ini Mukhlison Adin Permana. Ini fotonya udah ganti. Misalnya juga kita undang Purwaka. Nah, ini Pak Eka Yuda membalasi siapa Uda itu kita chat tadi. Purwaka Yuliananto. Nih, kita coba lagi masukkan siswa peserta kita, misalnya Mbak Dian Marta. Nah, Dian Marta Wijayanti. Siapa lagi? Ya ini cukup 3 dulu. Nanti ini kita tambahkan. Sudah otomatis ketiga orang ini sudah masuk menjadi siswa kita. Nah, kalau kita ingin menambahkan guru, maka kita ketikkan guru. Nah, bedanya antara guru dengan siswa, kalau siswa itu hanya bisa melihat tugas milik dia sendiri. Tapi kalau guru, akun yang kita masukkan sebagai guru, maka akun-akun tersebut dapat melihat semua tugas yang siswa kumpulkan. Di sini misalnya saya undang Pak Eka Yuda. Ardianto, kemudian Pak Farid Ahmadi.
Ini sebagai guru. Kemudian satu lagi Pak Ganis. Oh, Ganis Putra belum. Eli Sofrotul. Nah, ini misalnya saya jadikan guru. Sudah, kita tambahkan. Nanti kita bisa misalnya, nah sudah, kita tutup langsung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan kelas kita. Nah, bagaimana nanti ketika kelas ini digunakan oleh semua guru? Nah, jawaban saya adalah Bapak Ibu bisa menambahkan tab, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan tab yang bisa digunakan untuk mata pelajaran. Misalnya, ini nanti tabnya saya hapus. Jadi di sini kita bisa menambahkan tab saluran ya, mohon maaf. Kalau tab itu yang di atas, kalau yang ini channel atau saluran. Misalnya di sini bahasa Indonesia. Oh ya, terus tambahkan. Nah, jadi nanti guru bahasa Indonesia itu bisa menggunakan channel bahasa Indonesia ini. Nah, kita bisa juga menambahkan misalnya dalam satu kelas itu ada juga guru matematika. Nah, kita bisa menambahkan saluran matematika. Tambahkan. Nah, di sini adalah cara agar siswa nanti bisa memudahkan dalam belajar. Jadi kalau dia ingin belajar bahasa Indonesia, maka dia akan klik bahasa Indonesia. Nah, ini juga memudahkan guru agar materi-materi yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan, itu tidak tercampur dengan materi yang lain. Berbeda kalau kita men-sharekan materi di umum ini. Wah, ini semuanya nanti bisa campur aduk di sini. Kita solusinya adalah menggunakan saluran atau channel yang kita buat di sebelah kiri ini. Nah, tapi channel yang dibuat dengan umum itu berbeda menu yang ada di tab, Bapak Ibu. Tab itu yang ada di atas sini. Nah, kalau di menu atau saluran yang kita buat, di sini nanti tidak akan muncul tab tugas atau nilai. Oke, karena tugas atau nilai itu terpusat di saluran umum. Kalau bahasa Indonesianya general di sini. Nah, nanti di sini akan terlihat. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti siswa bisa dengan mudah menemukan tugas-tugas yang belum selesai. Nah, jadi nanti siswa kita tinggal mengklik tugas, di sini akan kelihatan mana yang sudah mereka selesaikan, mana yang belum. Nah, di sini belum ada. Nah, sekarang selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan tugas. Ini lanjut saja, mumpung buka tugas. Nah, di tugas ini kita bisa membuat penugasan, create, misalnya di create. Nah, menunya ada dua Bapak Ibu, assignment sama quiz. Nah, di sini Bapak Ibu punya salah satu tugas, yaitu mana itu tadi? Saya sudah nulis salah satu tugas yang harus Bapak Ibu tunaikan. Wah, kok tunaikan kayak apa aja. Nah, di sini misalnya ini nanti Bapak Ibu diharapkan untuk mampu membuat kelas virtual. Lantas siapa yang jadi muridnya? Nah, yang jadi muridnya adalah teman Bapak Ibu sesama peserta pelatihan workshop ini. Nah, berapa jumlah peserta yang harus dimasukkan ke dalam kelas yang panjenengan buat? Nah, nanti kita beri kebijakan 5 peserta saja. Jadi di sini saya tulis judulnya tugas untuk pembuatan kelas virtual menggunakan Microsoft Teams. Nah, di sini kita juga bisa buat kategori, Bapak Ibu. Kategori ini bisa kita gunakan untuk bahasa Indonesia
matematika atau apapun itu. Nah, kalau di sini karena kelas virtual itu masuk ke dalam materi pertemuan ketiga ini, maka saya tulis kalau kita tahu pertemuan oh, Mas Alfian sama Rosi. Oh ya, sudah Mas. Oh iya, oke. Oke, lanjut. Di sini pertemuan ketiga kita tulis. Nah, nanti kalau penugasan yang kemarin, nah nanti kita tulis pertemuan kedua atau pertemuan pertama. Seperti itu. Halo. Ya. Nah, di sini kita kasih instruksi. Nah, instruksinya adalah buat kelas virtual dengan minimal 5 anggota siswa yang berasal dari sesama peserta. Nah, Pak, saya kan nggak kenal sama peserta workshop ini. Nah, makanya ini bisa jadi alasan bagi Bapak Ibu yang pengen kenalan sama peserta yang lain, gitu loh. Itu ya, jadi nanti bisa cari di grup WA siapa ya yang kira-kira bisa saya tawari untuk masuk ke kelas saya. Nah, nanti panjenengan bebas, boleh masuk beberapa kelas itu nggak masalah. Yang penting nanti screenshot hasil pembuatan kelas virtual panjenengan itu di-upload di sini. Nah, sebagai buktinya juga, tolong nanti masukkan akun saya, masukkan Rahmahuda Putranto dan Eka Yuda Ardianto ke dalam kelas yang sudah dibuat. Nah, ini instruksinya Bapak Ibu. Nah, instruksinya bisa dibuat dengan bullet and numbering juga, seperti ini. Nah, rubriknya seperti apa? Ini sekalian praktek membuat rubrik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngupload rubrik dengan format CSV. Tapi di sini kita nggak praktek itu karena saya belum mempersiapkan rubrik yang sudah dibuat. Nah, kita langsung saja. Rubriknya kita beri judul kelas pembuatan kelas virtual. Nah, nanti yang saya nilai adalah screenshot-nya Bapak Ibu sama saya dimasukkan apa tidak. Yang pertama, aspek yang kita nilai adalah jumlah siswa. Misalnya, nah kalau ini jumlah siswa, excellent. Wah, ini baik sekali. Excellent. Kalau memasukkan 5 siswa, memasukkan lebih dari 5 siswa. Oh ya, 5 siswa itu di luar saya sama Pak Eka Yuda, sama Pak Farid, dan Pak Ganis, dan kawan-kawan ya. Jadi ini nanti panjenengan cari yang benar-benar murni itu 5. Nah, di sini hanya memasukkan 5 siswa saja. Nah, nanti panjenengan nilainya good. Seperti itu. Ini memasukkan 4 siswa saja. Ini cukup. Nah, yang kurang adalah memasukkan kurang dari 3 siswa. Oh iya, nanti memasukkannya bisa mengundang, bisa pakai kode ya. Seperti itu. Ini cukup 4 saja. Ini sangat baik. Ini baik saja. Ini cukup. Ini kurang. Sudah. Kalau pengen nambah kriteria lagi, kategori lagi, bisa plus ini Bapak Ibu. Nah, ini poinnya kita aktifkan ya. Yes. Poinnya kita aktifkan. Nah, nanti otomatis akan ada persentase, karena di sini hanya 1, maka persentasenya 100% untuk satu indikator.
kita tambah lagi indikatornya. Selain membuat kelas virtual, memasukkan narasumber sebagai siswa. Nah, ini misalnya memasukkan, karena ada 4 narasumber, berarti kalau memasukkan 4 narasumber, berarti dia dapatnya sempurna. Tapi kalau hanya memasukkan 3, ya baik toh. Kalau yang ini memasukkan 2 narasumber, memasukkan 1 narasumber. Nah, misalnya ini untuk yang pembuatan kelas virtual. Kita attach aja. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Close the door. Yes. Nah, di sini kita juga bisa memilih assign to siapa. Apakah semua siswa atau beberapa siswa saja, itu bisa diatur di sini. Nah, due artinya kapan deadline-nya. Nah, ini saya buat deadline-nya hari Ahad. Nah, 19 April, every day is Sunday. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Berarti nanti panjenengan hari Ahad, sebelum hari Ahad, sudah harus membuat kelas virtual dan screenshot-nya dimasukkan di sini. Nah, kita tugaskan assign. Nah, ketika assign ini, nanti otomatis ketika kita klik, nanti akan muncul pemberitahuan di semua anggota kelas kita. Itu otomatis. Nah, kemudian ada juga penugasan, saya contohkan satu lagi. Nah, ini muncul pemberitahuan assignment workshop daring Office 365. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat satu jenis tugas, tapi ini menggunakan quiz Microsoft Form. Ya, ini sebenarnya bukan ini ya, new form. Nah, nanti akan otomatis membuka tab baru yang larinya ke Microsoft Teams. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sambil belajar, Bapak Ibu akan menemukan 2 menu utama di Microsoft Teams, yaitu formulir baru dan quiz baru. Nah, formulir baru itu adalah formulir yang sering kita gunakan untuk PPDB atau untuk mencari data siswa, itu menggunakannya formulir baru. Nah, kalau yang quiz itu untuk penilaian. Bedanya antara formulir dengan quiz, kalau quiz nanti ada menu scoring, Bapak Ibu. Ada menu scoring. Kalau yang formulir baru itu tidak ada. Seperti ini. Nah, ini formulir tanpa judul. Nah, nanti Bapak Ibu juga memiliki penugasan untuk mengisi formulir ini. Formulir biodata peserta workshop daring PPS UNES, Pasca Sarjana UNES. Masukkan deskripsi, isikan data dengan benar dan sesuai dengan dokumen resmi. Nah, yang pertama kita buat teks, nama lengkap dan gelar. Nah, ini harus diisi. Nah, ini tidak menemukan simbol skor ya Bapak Ibu, karena ini formulir. Saya ingin menjaring untuk kebutuhan sertifikat institusi. Silakan nanti diisi institusinya apa, SD, SMP, atau perguruan tinggi, silakan diisi. Kemudian isikan juga selain nama lengkap, email aktif. Email aktif. Nah, ini kita kasih keterangan. Bisa kita kasih keterangan subjudul. Nah, email selain akun 365 ini. Jadi misalnya ya, panjenengan punyanya Yahoo yang selalu dibuka, ya sudah, masukkan yang itu. Dan yang terakhir adalah nomor HP. Nomor HP. Bisa kasih keterangan,
pastikan diisi dengan nomor WA aktif. Nah, ini prakteknya guys seperti ini. Bapak Ibu bisa milih temanya juga. Saya pilih tema yang ini. Nanti warnanya juga otomatis akan mengikuti tema yang kita pilih. Kita nggak perlu bagi Bapak Ibu. Dan panjenengan di Office 365 jangan pusing-pusing cari menu save gambar disket. Karena di Office 365 itu tidak ada menu untuk menyimpan Bapak Ibu. Karena semua perubahan yang ada akan otomatis tersimpan di cloud. Nah, seperti itu. Ini saya tutupan. Nah, yes, tutup. It's start video. Mati. Oh, nggak jelas gini gambarku. Nah, udah. Lanjut ke umum tadi. Nah, tadi kita sudah buat, kita pilih kuis. Yang kita bisa masukkan di sini bisa kuis, bisa formulir. Ini saya minta formulir. Formulir, instruksinya sama. Ini saya masukkan ke penugasan pertemuan pertama ya, karena ini kan administratif. Nah, kita nggak usah, nanti bisa kita isi poinnya juga. Nah, ini juga update-nya kami tunggu sampai hari Ahad jam 11.59 PM. Selesai. Nah, seperti itu. Nanti saya akan buat satu lagi, yaitu penugasan untuk membuat video. Nanti akan saya upload di sini. Dan besok ada juga quizzes, Linksway. Nah, Linksway juga masuk di sini ya. Oh, maaf, ini ketinggalan. Yang nanti kita buatkan agar waktunya mencukupi. Lanjut, nanti Linksway Bapak Ibu masuknya di sini. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar Bapak Ibu bisa bergabung di kelas saya ini? Bapak Ibu bisa mencari kodenya, itu di workshop daring office ini, titik tiganya kita pilih kelola tim. Nah, di kelola tim ini, Bapak Ibu pilih pengaturan. Nah, kode timnya ini, Bapak Ibu. Ini karena belum dibuat, bisa kita klik buat. Nah, ini. Nah, ini adalah kode kelas virtual kita. Mas Eka Yuda, halo? Ya, halo, siap. Oke, nanti tolong ini di-share di chat yang ada di Zoom ya, Mas. Biar nanti. Bentar, ya. Nah, Bisa ini. copy itu. Bapak Ibu, bila sekarang sedang menggunakan perangkat laptop, Bapak Ibu bisa masuk juga ke kelas virtual ini, bisa masuk menggunakan HP juga Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu kalau sekarang lihat Zoom-nya pakai HP, masuknya bisa pakai laptop. Atau kebalikannya. Atau apapun itu bisa. Karena apa? Karena Microsoft Teams itu mendukung mobilitas. Artinya Bapak Ibu pegangnya apa, yaitu yang bisa digunakan. Ini luar biasanya Microsoft Teams itu Bapak Ibu. Jadi ini Microsoft Teams itu mendukung guru-guru atau pendidik yang berasal dari generasi rebahan ya Bapak Ibu. Jadi kita sambil tidur-tiduran itu kita bisa ngoreksi tugas milik peserta didik kita. Ini yang seperti sering saya lakukan seperti itu. Kalau tetangga lihatnya, wah kurang nyambut gawe. Nah, tapi kita nyambut gawe ini sekarang virtual Bapak Ibu. Selain WFH, tapi kita menggunakan perangkat apa yang ada. Jadi jangan dikira kalau ada guru otak-atik itu mungkin juga beliau sedang ngoreksi seperti ini. Ya, apa sudah ada yang berhasil masuk? Nah, kalau wah ini sudah ada anggota dan tamu 17 Bapak Ibu. Wah ini sudah masuk ini. Oh ini Leni sudah masuk, Pak Arif Nur Hakim masuk, Muklis tadi kita masukkan. Nah ini. Nah Bapak Ibu yang sudah masuk, itu Bapak Ibu bisa melihat penugasan itu di menu tugas yang atas ini Bapak Ibu. Klik aja. Nanti akan langsung muncul.
Nah ini. Ini kalau tampilan guru ya kalau. Oh, kalau tampilan guru ini ada draft sama graded. Draft itu rancangan kita. Tapi kalau yang graded itu yang sudah kita nilai. Nah, kalau 0 garis miring 3 turun in berarti ini belum mengumpulkan tugas not turn in ini. Nanti kalau kita mau ngoreksi, kita tinggal klik namanya. Nah, di gambar buku ini nanti akan muncul tugasnya, Bapak Ibu. Entah berupa link, entah PowerPoint, entah file, entah gambar, entah video, nanti akan muncul di sini. Dan nanti enaknya kita bisa ngasih feedback. Ini gambarnya kurang bagus, tolong direvisi lagi, misalnya seperti itu. Kita bisa klik feedback ini. Nah, poinnya bisa dikosongin dulu, terus klik return. Nah, kalau sudah dilengkapi, diperbaiki, bisa kita kasih nilai sesuai dengan rubrik tadi. Nah, ini rubriknya. Ini saya perlihatkan bagaimana cara menilainya. Ini seolah-olah sudah ada tugasnya ya. Wow, dia sudah bisa memasukkan lebih dari 5 siswa. Kita kasih poin 4. Geser lagi rubriknya. Wah, tapi ini kok ya dimasukkan sebagai siswa narasumbernya cuma 1. Ya, berarti poinnya 1. Sudah kasih feedback juga. Nah, di sini di atas akan langsung muncul nilai secara otomatis. Wah, ini nilainya hanya 63. Nah, ini enaknya ini Bapak Ibu, panjenengan nggak perlu pakai kalkulator hitung manual. Ini dulu saya waktu PPL itu kalau mengamati siswa unjuk kerja atau mengamati siswa dalam penugasan non-tes, wah itu harus ngotak-atik satu-satu, itu repot sekali dan nanti belum dihitung di konverter ke nilai, wah itu susah sekali. Tapi kalau di Microsoft Teams, ini sudah ada Bapak Ibu. Tinggal diklik return, nanti otomatis nilainya akan terbit dan siswa panjenengan akan bisa lihat. Itu, kita close dulu. Nanti kasihan. Oh ini nilainya udah. Nah ini misalnya, wah kok nilainya 63, pengen kita perbaiki, ya udah kita klik lagi. Oh ternyata siswa kita ini sudah memasukkan narasumber lagi. Ya, kita masukkan 4. Kita close. Wow, nilainya jadi 100. Nah, begitu juga untuk penugasan-penugasan yang lain. To grade itu berarti yang belum dinilai. Kalau grade nanti khusus yang sudah dinilai. Itu enaknya rubrik, Bapak Ibu. Nah, untuk rekap nilai, kita nggak perlu kertas, nggak perlu buku. Nah, di sini semuanya sudah kelihatan, Bapak Ibu. Nilainya berapa. Ini yang tadi sudah saya coba nilai, otomatis akan muncul di sini. Wah, ini siswa saya udah banyak banget. Nah, terus enaknya juga, misalnya gurunya ada 2, saya sama Pak Eka Yuda. Misalnya saya ke jatah untuk ngoreksi yang pertemuan ketiga, ya udah saya tinggal ngeklik yang ditandai dengan pertemuan ketiga ini. Kalau misalnya kita guru bahasa Indonesia masuk di kelas virtual kelas siswa, ya sudah kita pilih yang matematika tok. Tuh, ini sudah otomatis terkelompokkan. Nah, kita juga enak langsung ekspor to Excel karena Microsoft itu yang punya Microsoft Office, ya otomatis ketika kita download ekspor to Excel, semuanya sudah sesuai dengan format yang ada di Microsoft Office. Ini contohnya seperti ini. Enak sekali Bapak Ibu. Jadi panjenengan tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan Microsoft Teams ini. Oh ya ini. Ini formatnya CSV ya Bapak Ibu. Nanti di CSV ini bisa kita convert agar nanti bisa ke dalam apa namanya tabel from text atau CSV. CSV itu format terpisahkan dengan koma. Jadi kolom tabel itu terpisahkan dengan koma. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu, enaknya di Microsoft Teams ketika kita mau ngoreksi atau membuat penugasan. Jadi saya itu tidak pernah ke sekolah, tapi penugasannya ya lewat seperti ini. Kalau saya ingin menjelaskan, tinggal klik meeting, membuat video conference, sudah selesai semua.
Saya ingin menjelaskan kok ini bola bali misalnya ada siswa kok enggak mudeng-mudeng, saya buatkan video. Kayak gini loh, Le nggarap pembagian wi. Nah, nanti tinggal kita minta anak itu untuk membuka video itu berulang-ulang kali. Nek urung mudeng buka video meneh. Gitu. Jadi kita kan lebih hemat energi, Bapak Ibu. Enak sekali, saya yakin. Dan saya rasa panjenengan pasti akan tertarik dengan Microsoft Teams. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat. Nih, first name, namanya langsung lengkap sesuai dengan akun yang kita daftarkan. Jadi selama ini kalau kita menggunakan form, kalau kita menggunakan formulir biasanya, nanti anak itu kalau mengetikkan namanya beda, itu nanti kita bingung. Itu ngumpul kayak urung, wah jebule. Nah ternyata dia sudah mengumpulkan, tapi nama depannya dia singkat. Gitu. Misalnya ada Agus Hirmawan. Nah siswa kita nulis di form pengumpulan tugas yang akan datang, itu namanya dia tulis A. Hirmawan. Nah, otomatis kita nggak bisa lihat. Taunya ya Hirmawan ini sopo. Nah, itu kan nggak tahu. Padahal namanya Agus Hirmawan. Nah, di sini kita tidak perlu membuat kolom nama di kuis yang sudah kita buat atau di penugasan yang kita buat, karena di sini semuanya sudah tertulis, tertampil nama sesuai dengan akunnya masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk assignment, pengkoreksian, luar biasa, sangat enak sekali. Silahkan. Nanti kalau kita berbagi keenakan, artinya nanti saya bisa sharing lebih jauh bagaimana agar kelas yang Bapak Ibu ampu itu bisa menggunakan ini. Wah, ini sudah banyak yang komen. Hadir lah ini. Ini di dinding utamanya, nyimak, tes, cek, mantul, ikut tes, keren, hadir, salam kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru menggunakan, ternyata mantul ini. Nah, ini tugas masih belum bisa muncul. Nah, kita bisa membalasnya juga. Tuh, kalau panjenengan masuk di bahasa Indonesia, seperti yang saya katakan, di atas ini tidak akan menemukan menu tugas dan nilai. Nah, plus ini apa, Bapak Ibu? Oh iya, file ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu juga pengen membagikan file. Nah, nanti file-file untuk workshop kita kali ini semuanya juga akan dimasukkan di sini. Misalnya ketika opening ceremony yang pertama itu, nah, materinya bisa kita buatkan folder di sini. Terus jangan khawatir Bapak Ibu, berapa giga bisa masuk di Microsoft Teams ini, karena akun milik Bapak Ibu semua memiliki kapasitas penyimpanan sampai 5.000 giga. 5.000 giga itu 5 terabyte, itu setara dengan 5 laptop Bapak Ibu. Kalau laptop zaman sekarang ya harganya 3 jutaan, itu satu laptop kapasitasnya 1.000 giga. Bayangkan 5.000 giga 5 laptop, Bro. Nanti bisa dapat berapa? Jadi nilai akun yang panjenengan punya ini, kalau disetarakan dengan kapasitas penyimpanan, itu sudah minimal 3 kali 5 laptop itu tadi. 3 juta kali 5 laptop, 15 juta Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa mendapatkannya gratis. Terima kasih PGRI dan Microsoft tentunya. Seperti itu. Ini kok saya buat kok lama. Ya, nanti kita bisa masukkan file di sini, bisa kita tata sesuai dengan kebutuhan kita. Oh ini kalau kita mau ngupload satu folder, nah itu juga bisa. Misalnya apa ya, materi. Misalnya materi SWE. Nah ini satu folder kita upload, bisa di sini langsung. Ya mengunggah. Nah ini materi SWE, ini materi SWE yang kemarin. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini nanti. Itu tapi ini saya cancel saja. Nanti saya tata lebih rapi lagi. Ini kok koneksinya melambat punya saya. Oh ini udah terlanjur. Udah, interupsi sebentar. Oke. Masih lama nggak ya Pak Uda? Materinya masih banyak nggak?
Karena ini udah jam 5 lebih. Oh iya. Iya. Ya, terakhir ini Mas, pembuatan video conference ya. Ya, schedule meeting aja nanti. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini dulu untuk pengenalan fitur yang ada di Microsoft Teams. Kita lanjut ke bagian yang paling banyak bikin penasaran, yaitu pembuatan video conference yang gratis, yang tanpa batasan waktu itu tadi. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu kalender ini, Bapak Ibu. Ini karena tampilan saya zoom besar, maka di sini nggak tertempel di sini. Biasanya kalau diperkecil dia akan keluar, Bapak Ibu, seperti ini. Tapi karena ini browsernya saya perbesar, maka delik. Nah, ini saya perkecil lagi. Jadi kalau ada menu yang delik, pilih titik 3, Bapak Ibu, kalender. Kita klik. Nah, kita bayangkan, misalnya besok hari Sabtu, kita mau buat video conference. Nah, kita ganti ke minggu yang biasa. Minggu kerja itu berarti tidak menampilkan hari Minggu, kalau hari hanya menampilkan hari tertentu saja. Ini misalnya tanggal 18. Mohon maaf. Nah, ini ini masih memuat kalender. Tidak dapat memuat kalender. Coba lagi. Oh, ini karena waktunya udah jam 5. Saya low bed. Oke, sambil menunggu gini aja, Pak Mas Eka Yuda, mungkin bisa dibuka pertanyaan dulu sambil menunggu punya saya loading ini. Ya, terima kasih Mas Yuda. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menyalakan mic-nya. Izin bertanya, Mas. Apa? Halo. Siapa? Halo, Assalamualaikum. Satu dulu. Halo, bertanya. Siapa? Halo, izin bertanya, Mas. Ya, silakan Pak siapa? Ya, Rizal. Silakan melambaikan tangan dulu ya. Pilih. Mau nanya. Pak Rusdi ya? Silakan Pak Rusdi. Iya, betul. Ya, silakan Pak Rusdi. Yang lainnya mohon dimatikan. Halo. Bentar, Ya, Pak Rusdi, silakan. saya mati. Ya, ya Pak, ini Pak Rusdi dari Solo. Nanti ada enggak Mas, materi yang kayak sesuai kemarin itu loh. Jadi dalam bentuk materi yang tertulis kayak yang sesuai kemarin. Tadi pengikutnya agak ya. Oh, modulnya ya, Pak? Iya, Pak. Ya, Pak. Oh ya. Ada. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya Prima. Sebentar. Pak, ini Halo. Pak Agung, Bu. Halo. Ya. Mau bertanya, Pak, tentang segmen tadi. Tentang assignment. Ya. Tadi kan ada rubrik penilaian. Nah, kalau sedangkan kita itu ingin mengembangkan rubrik penilaian, apakah bisa langsung diterapkan, Pak? Atau bagaimana? Oh, bisa. Itu Jadi, caranya bagaimana ya, Pak? Ya, itu tadi. Misalnya, kalau di rubrik itu kan komponen utamanya ada kategori yang tadi sangat baik, cukup baik, dan kurang. Nah, misalnya panjenengan pengen buat kategori lagi, nah itu bisa ditambahkan lagi, Pak. Oh. Itu bisa ditambahkan. Jadi misalnya panjenengan kategorinya hanya 2, baik atau jelek. Misalnya benar atau salah. Nah, itu bisa juga. Atau indah atau buruk. Nah, itu pakai 2 kategori itu bisa. Atau bahkan misalnya punya 10 kategori karena pembelajaran kita sangat humanis, itu bisa juga. Kemudian untuk yang indikator, yang mohon maaf kan, sebelum variabel, di variabel, misalnya kita sedang menilai sebuah gambar siswa, misalnya kesesuaian tema lah, variabelnya kan kesesuaian tema.
Nah, indikatornya misalnya indikator yang baik, oh tidak sesuai dengan tema, oh kurang temanya terlalu melenceng atau apa, itu nanti kita bisa membuka lagi konsep penilaian, itu bisa kita atur. Jadi kalau enaknya di SD, itu Bapak Ibu bisa melihat rubrik itu ada di buku guru sesuai dengan pembelajaran atau subtema yang sedang diajarkan. Nah, nanti bagi Bapak Ibu guru SD itu rubrik bisa dilihat di sana. Nah, kalau panjenengan pengen buat sendiri, itu juga bisa. Itu juga enak juga karena semuanya sudah terkondisikan untuk bisa di customize seperti dengan kebutuhan. Seperti itu, Mas. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima Oh, kasih. nanti ini Kak, koneksi saya kok. Ini, Bang. Sama, Pak. Koneksi saya juga buruk kayaknya. Iya, Terima ya. kasih. Iya. Ini saya tutup, saya restart coba. Monggo. Monggo Mas Eka Yuda, halo. Ya, halo, siap. Oh iya, ini sudah ada yang raise hand lagi ini. Oh ya, Pak Iya. Pak Prima, sudah ada Pak Prima? Monggo, ini sudah tak unmute. Pak Prima. Pak Prima, halo. Roger. Halo, ibu-ibu Mas. Oh, Ibu ya, maaf. Maaf ya. Ya, matur nuwun. Saya mau nanya ini Pak Huda. Ya. Untuk di Teams kita bisa nggak memberikan materi pembelajaran sebelum memberi tugas, kan jenengan tadi waktu menjelaskan langsung upload tugas sama kuis ya. Ini kalau materi bisa nggak disematkan di situ? Itu aja Pak pertanyaannya. Iya. Betul sekali Bu. Mohon maaf ini terlewat tadi. Bisa Bu. Jadi materi itu bisa di-share di dinding utama tadi. Jadi ketika panjenengan tadi kan melihat beberapa teman-teman yang sudah mengatakan assalamualaikum, sudah saling sapa. Lah kita bisa share materi di situ, Bu. Itu share materi di situ bisa, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa share materi di tab file, Bapak Ibu, yang seperti yang saya praktekkan terakhir tadi, tapi kok nggak terupload tadi loh. Nah, materi bisa diupload di sana. Dan penguploadan itu kalau di file itu kita bisa sesuaikan dengan mapel di saluran yang sudah kita buat. Nah, kalau pengen praktis lagi, Bapak Ibu bisa memasukkan materi itu di instruksi penugasan, Bapak Ibu. Jadi di instruksi penugasan itu panjenengan juga masukkan link untuk belajar. Misalnya Bapak Ibu menggunakan SWE untuk materi hidup rukun, ya berarti panjenengan buat SWE materi hidup rukun, kemudian linknya itu dimasukkan ke dalam instruksi penugasan. Jadi yang pertama misalnya silakan pelajari link SWE berikut ini, dan dia biar lari dulu. Terus yang kedua, langkah yang kedua adalah kerjakan kuis ini setelah benar-benar memahami. Seperti itu. Halo, Roger. Instruksi penugasan itu posisinya di mana, Pak Huda? Ini kok nggak kelihatan ya punya saya. Ini Bu, ini saya tampilkan di PDF-nya aja, biar. Nah ini, mohon maaf. Ini yang rubrik. Nah ini, nah ini Bu. Jadi ini kan tampilannya terlihat ya? Belum. Oh belum? Belum terlihat, belum. Sekarang belum. Ya ini saya ulangi. Terlihat Bapak Ibu? Di layar? Sudah. Oh sudah, oke. Nah ini kan ada title ya, title judulnya apa gitu. Kalau tadi saya gunakan judulnya untuk misalnya screenshot pembuatan kelas virtual. Nah kalau di sini analisis lab list. Lah instruksi di mana kita bisa mencantumkannya? Ya ini Bu, di kolom instruction ini. Kalau tadi kan di sini saya tulis silahkan buat kelas virtual dan undang 5 teman sesama peserta workshop. Nah itu toh. Nah di sini Bapak Ibu. Ini salah satu. Oke, lanjut.
Ada lagi? Bu Prima, sampun nggih? Oh nggih. Terima kasih. Tak lower hand. Ini ada Pak Arif Nur Hakim. Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Mau nanya nih, Pak. Ya. Waktu tadi penjelasan form, Ya. Microsoft Form, itu kan ada formulir, ada kuis. Nah, waktu saya bikin kuis, kok menu identitas nama peserta nggak muncul ya? Wah, betul, Ya, Pak. itu aja. Ini pertanyaan bagus sekali, Pak. Jadi gini, untuk nama, karena kuis itu kita masukkan ke dalam kelas virtual kita di Microsoft Teams, maka otomatis nanti nama-namanya sesuai dengan orang yang sudah masuk di kelas kita. Jadi misalnya saya siswa. Nah, saya login menggunakan akun huda@pgri.or.id dan sudah masuk di kelas workshop ini. Nah, nanti Pak Eka Yuda ketika nanti mengenerate atau meretrun tugas yang sudah dibuat atau sudah menerbitkan nilainya, otomatis di sana akan muncul nama saya. Nah, nama saya berasal dari mana? Ya, nama saya berasal dari akun yang saya gunakan untuk bergabung dalam kelas ini, Bapak Ibu. Jadi ini yang saya ceritakan tadi. Kalau kita meminta anak-anak itu untuk membuat namanya sendiri-sendiri, kita sering bingung. Karena anak-anak itu kadang kalau ngisi nama suka nama-nama gaul gitu. Saya misalnya ada namanya itu misalnya Udin. Nah, dia punya nama keren Michael misalnya. Lah dia malah nulis Michael di situ. Kita kebingungan ini Michael ini sopo gitu loh. Dan itu untuk mengantisipasi agar anak-anak itu tidak mengerjakan tugas berulang kali, karena kadang kalau kita tidak menggunakan akun, anak-anak itu bisa mengerjakan beberapa kali. Nanti di sana ada Udin loh. Udin kok ada 3. Terus yang kita nilai yang mana? Nanti kalau kita tanya, kok garap ini kok kamu nggak ngerjain lagi? Dia alasannya, "Ma Pak, tadi sinyalnya jelek, gambarnya nggak muncul, videonya nggak bisa muncul jelas." Terus saya ulangi lagi, padahal dia pengen lihat soalnya dulu. Nah, itu bisa. Nah, kalau di Microsoft Teams, karena otomatis sudah punya akun, nah, siswa-siswa kita tidak bisa mengerjakan berulang kali, dengan catatan kita tidak mengembalikan pekerjaannya. Jadi kita juga bisa mengembalikan Bapak Ibu. Misalnya ada anak didik saya itu nilainya ndok ceplok alias 0 Bapak Ibu. Nah, dia pengen memperbaiki nilai. Pak, ini saya pengen memperbaiki nilai. Nah, itu saya kembalikan ke dia bisa seolah-olah kita mengulurkan kertas soal untuk dikerjakan ulang. Nah, itu bisa di Microsoft Teams. Kita mengembalikan lagi itu bisa. Jadi anak-anak kalau mau remedi dengan soal yang sama ya kita tinggal seperti itu. Kita hanya tinggal 1 klik saja. Seperti itu Pak Arif Nur Hakim. Oh, nggih, nggih. Bisa diterima ya Pak? Nggih. Ini berarti otomatis di rekap sudah muncul nama ya? Oh iya, seperti tadi itu. Ini mana ya? Sudah Pak, sudah otomatis sudah muncul nama. Oke, jelas Pak. Terima kasih. Nggih. Monggo Bapak. Oh iya, saya ya yang ini ada Bu Swastika Juliani. Saya unmute, Bu. Monggo. Oh, kok tiba-tiba kok nggak ada. Assalamualaikum. Oh, ada. Waalaikumsalam, Bu. Ya, izin tanya, Pak. Saya ini dari Makassar, Pak. Oh ya, ya. Siap. Ya, ini kan yang ingin saya tanyakan tugasnya ini kan ada 2 jenis. Ya. Nanti ketika selesai dikerja, ngirimnya itu ke yang tim yang dibuat Bapak atau gimana, Pak? Langkah-langkahnya itu. Nah, ini Bu, untuk yang penugasan workshop ini nanti dikirim di
kelas yang Bapak Ibu yang saya buat. Jadi Bapak Ibu yang pertama harus masuk ke kelas Microsoft Teams workshop ini Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi segala bentuk penugasan kayak Sway kemarin, nanti linknya kita masukkan ke kelas yang saya buat tadi. Hanya saja di sini assignment-nya memang belum kami buat, Bu. Oh iya iya. Nggih, jadi Ya, terima kasih banyak, Pak. nggih, sama-sama, Bu. Luar Ya. biasa sekali, nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Dita Setionugroho. Saya unmute, monggo. Mohon izin bertanya, Bapak. Monggo. Untuk grup yang nanti akan kita buat, itu nanti dikasih nama apa, nggih, Pak? Kalau yang tadi jenengan buat kan judulnya adalah workshop daring Office 35 pasca sarjana UNES. Nanti untuk yang kita buat nanti dikasih judul apa? Terus teknik pengumpulan tugasnya nanti bagaimana, Pak? Memperjelas yang tadi, apakah kita langsung posting saja di chat yang umum itu, ataukah kita klik assignment dulu, nanti dibuka assignment keberapa dulu, baru diklik, baru posting di sana, atau langsung di chat umum? Terima kasih. Nggih. Oh iya Pak ya. Ini saya gini, panjenengan sudah masuk di Microsoft Teams belum, Mas? Sudah. Sudah ya, ini sudah ya. Saya mau gimana ya? Oh gini aja wes. Adam. Ini saya akan coba masuk ke salah satu akun milik siswa saya. Semoga mana-mana. Nah ini Adam@sdn_1. Oh iya Bapak Ibu juga bisa buat akun Office 365 dengan domain milik lembaga pendidikan Bapak Ibu. Contohnya ini saya menggunakan akun Office 365 itu menggunakan akun milik sekolah saya, SDN_1. Passwordnya apa ya? Ini kayaknya. Oh ya ini. Nah ini saya akan memperlihatkan ke Mas Dita Setionugroho dan teman-teman yang lain bagaimana caranya mengumpulkan tugas. Nah kita masuk ke Teams. Kita tunggu. Ya tapi ini kelas yang saya perlihatkan di sini adalah kelas yang saya kelola ya. Sebentar. Aduh, kok lama. Yeah, jadi nanti kalau di assignment, di penugasan itu akan ada beberapa pilihan yaitu upload, link, kemudian ada PowerPoint. Nah ini misalnya ini kelas 3B SDN Borobudur 1. Saya klik. Ini akun yang nggak pernah mengirimkan tugas Bapak Ibu. Jadi nanti jangan terkaget-kaget. Wah ini ya misalnya ya. Nah, ini adalah tampilan dinding utama kita di general tadi, yang panjenengan Assalamualaikum dan lain sebagainya itu berinteraksi bisa di sini. Nah, kalau pengen lihat yang penugasan, nah ini coba sebentar, wait. Bentar. Nah ini Bapak Ibu lihat ini, wah ini udah melewati masa penugasan ini. Iya. Ini adalah tampilan, misalnya ini tugas 7 April. Ini sudah 10 hari yang lalu. Bantulah pekerjaan orang tuamu di rumah. Foto dirimu ketika membantu orang tua. Upload fotomu di Microsoft Teams. Foto yang diupload minimal 1, maksimal 5. Nah, kalau kita pengen mengupload foto kita tinggal klik Add Work. Nah, ini putar. Nah, di sini akan muncul pilihan. Panjenengan bisa pilih file yang ada di OneDrive milik panjenengan, karena ini milik Adam itu kosong, dia nggak punya file di OneDrive. Kemudian bisa juga klik New File. Oh, kalau format penugasan itu di Microsoft Word, kita klik Word dokumen.
bisa juga PowerPoint, spreadsheet. Nah, kalau bentuknya link, bisa masukkan di sini. Nah, kalau itu nggak ada semua, kita bisa ngupload, Bapak Ibu. Jadi foto penugasan tadi, screenshot itu, panjenengan bisa klik upload ini, terus cari di mana panjenengan menyimpan, misalnya ini, found in social media. Nah, itu tinggal diklik, nunggu uploadnya selesai. Kalau sudah, kita down, selesai. Saya pengen screenshotnya nggak hanya satu, ya sudah. Klik upload lagi, upload lagi. Seperti itu. Pilih lagi, terus down, sudah selesai. Itu penugasannya nanti untuk yang link seperti itu. Yang screenshot. Terus ini saya juga akan memperlihatkan. Mas Dita, ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk nanti kita kan membuat kelas. Nah, nanti judul yang kelas yang kita buat apa, Pak? Judulnya bebas, Mas. Panjenengan seolah-olah ngampu mata kuliah asesmen pendidikan, ya udah buat kelas asesmen pendidikan. Namanya bebas. Misalnya ngajar kelas 2 ya kelas 2 atau apapun itu. Nggih. Untuk penugasan termasuk bebas nggih, Pak. Meskipun anggotanya nanti teman-teman workshop. Ya, betul. Itu hanya teman-teman workshop itu hanya untuk mengetahui kelas itu sudah berhasil dibuat. Karena kelas nggak akan bisa dibuat kalau nggak ada orangnya. Nggih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Saya mute. Oh iya, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain bertanya, ini tampilan nilai dari siswa saya ini. Nah, ini penugasannya sudah banyak banget, tapi nggak pernah mengumpulkan. Nah, jadi ini strip 100 kayak gini. Ini kosong ini nggak pernah mengumpulkan. Karena siswanya sudah pindah. Itu oke. Ini ada Bu Dian Enggaring Tias. Semoga Bu, sudah saya unmute. Monggo. Assalamualaikum Pak, yang bertanya. Waalaikumsalam, monggo. Untuk link sway-nya nanti kan dikirimnya ke kelas ini juga atau beda Pak? Gimana? Linknya sway itu? Ya, linknya nanti saya buatkan penugasan dulu, terus nanti Ibu tinggal memasukkan linknya itu di sway. Memasukkan sway berupa link itu ke dalam penugasan yang sudah saya buat. Caranya seperti yang saya tunjukkan tadi, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oh, nggih, sami-sami, Bu. Monggo, Bapak, Ibu, masih ada waktu. Bila ada yang bertanya, silahkan raise hand. Oh, saya belum mengecek chat. Chat ini apa ini? Absen yang baru ini bisa kok. Nah, ini absen, jangan lupa absen. Terus ini ada info dari Pak Farid Ahmadi. Ini saya belum bisa. Ini aduh. Oh, diakhiri Mas sudah maghrib. Nggih. Ya, pun Bapak Ibu, ini ada pengumuman. Saya mana ya memperlihatkan ya. Ini kami dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang membuka kesempatan kepada Bapak Ibu peserta workshop daring bila ingin menyalurkan donasi bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyalurkan donasi melalui rekening BNI miliknya Bapak Farid Ahmadi. Nanti akan kami share di grup WA. Jadi kalau Bapak Ibu ingin turut serta berbagi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Bapak Ibu bisa menyalurkan sebagian rezekinya melalui Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Mungkin seperti itu. Tugas di saya kosong ya, memang masih kosong, Bu.
Terus cara masuk ke kelas dengan pripun, caranya pakai kode, tadi kodenya ada di atas. Itu. Nanti akan kami perjelas lagi secara tertulis di grup WA ya Bapak Ibu terkait penugasan. Itu mungkin cukup itu dulu. Ini ada satu yang bertanya ini gimana ya? Mansur, Pak Mansur. Monggo Pak, terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Terakhir ya Pak, nggih monggo. Yang pertama langsung saja Pak. Suaranya nggak terdengar. Apa? Cuman hak aksesnya itu tidak bisa di Microsoft Teams itu yang pertama Pak. Nah pertanyaannya adalah apakah yang ini nanti kita juga dikasih hak akses untuk yang Microsoft Teams itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Nah kalau lihat di tetangga sebelah yang form Google itu Pak, itu bisa diatur di formnya itu waktu Pak. Nah misalnya kalau tadi kan dijelaskan hanya jadwalnya, tapi waktu misalnya dikasih 2 jam, artinya hitung mundur itu bisa nggak di form yang Microsoft ini? Bisa dia Pak. Oh iya, untuk pertanyaan terakhir, kalau di Google itu kan kita bisa menggunakan TimeMeV ya, timemv.me itu. Nah, kalau kita di Microsoft Form itu kita bisa menggunakan menu yang ada di titik 3 di pengaturan. Nah, nanti di situ memang nanti tidak ada tampilan hitung mundur seperti yang ada di TimeMeV. Hanya saja kita bisa men-set waktu terakhir untuk mengumpulkan penugasan itu. Jadi misalnya kita mulai jam 9, kemudian nanti harus selesai jam 10, maka jam 10 nanti kita set sebagai waktu terakhir pengumpulan tugas. Seperti itu. Jadi nanti memang kita bisa menampilkan countdown atau hitung mundur seperti yang ada di TimeMeV itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi apa, Pak? Ini Pak, saya kan seminggu yang lalu ada punya akun Office 365, tapi sebagai anggota ya. Nah, saya coba untuk untuk mengaktifkan yang Teams-nya, yang Google ini, yang Microsoft ini tidak bisa hak aksesnya dibatasi. Nah, untuk yang ini nanti yang kita punya akun yang pgri.id ini, apakah kita bisa menggunakan atau bisa mengakses yang Teams-nya, Pak? Oh, bisa. Ini terbukti dari teman-teman peserta workshop itu sudah bisa masuk ke dalam Teams yang tadi kita buat. Itu karena memang ada settingan di admin, di menu admin, itu memang ada aktif dan non-aktif, seperti itu. Itu ya, Pak Mansur. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Monggo Mas Eka Yuda atau Pak Farid. Mungkin diakhiri dulu aja, karena sudah mau menjelang maghrib. Oh ya, siap. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan closing statement. Closing statement yang pertama adalah Bapak Ibu tidak usah ragu untuk menggunakan Microsoft Teams ini sebagai kelas virtual. Karena secara konsep dan teori, Microsoft Teams ini sudah memenuhi kriteria kelas virtual yang baik itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa bereksplorasi lebih lanjut, tidak hanya berhenti di pertemuan bersama saya ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut lagi agar nanti bisa menemukan inovasi-inovasi terbaru dalam pemanfaatan Microsoft Teams ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa sambung di grup WA. Akan tetapi di sini belum semua penugasan kami upload di Microsoft Teams. Yang penting Bapak Ibu silahkan bergabung dulu ke kelas Microsoft Teams yang sudah kita buat tadi dengan kode kelas UFBFT55. Nanti akan kami share di grup WA. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodi Pengembangan Kurikulum Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, khususnya kepada Bapak Farid Ahmadi, PhD. Kami doakan semoga Bapak semakin sukses di kemudian hari, kemudian bisa segera meraih gelar
tertinggi akademik, yaitu profesor, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan saya, Mas Eka Yuda Ardianto, yang sejak dulu selalu mendampingi saya, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta workshop daring PPS UNES ini. Itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya jenengan ya Mas Yuda. Ya tak lemparkan jenengan ya Mas. Saya juga mau pamit ya. Sudah mau maghrib. Oh iya ya. Oke. Monggo Bapak Ibu bisa live terlebih dulu. Oh, ini sudah larut. Aduh.